Jadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan benahi perencanaan pembelajaran sesuai dengan data rapat pendidikan tahun 2020. Semoga apa yang kita bahas di dalam IHT ini dua kebaikan kita semua dan juga kebaikan sampai bisa diberikan. Kemudian salawat serta salam semoga kita sudah kepada Nabi Agung Muhammad. Bapak Ibu dan hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, kami atas nama yang dituakan di Pondok Segi Mangunan ini sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan perencanaan pembelajarannya disesuaikan dengan rapat pendidikan kita yang terakhir yaitu tahun 2020. Terkait dengan hal ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ustaz SPD yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini dan juga beliau Bapak Penasihat. Pesan dari kami untuk Bapak Ibu sekalian dan juga anggota Kombel baik yang hadir secara offline maupun hadir secara online lewat medsos media kami. Semoga Bapak Ibu guru sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir dan bisa mendapatkan hasil atau semacam produk ya sesuai dengan target yang sudah kita gariskan di dalam kegiatan ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, tidak biasanya kalau saya terlalu banyak berikan sambutan, pada intinya selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ambil manfaatnya, kemudian kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan dengan narasumber yang sangat kompeten ini.
Bapak Ibu sekalian, tadi nama Kobel ya, segi lima guna ya, pengucapan apa yang terakhir tadi, mohon maaf kalau di dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih harus banyak hal yang kurang pas atau kurang mengena. Saran dan kritik sangat kami gambarkan untuk perbaikan di kegiatan berikutnya. Dan pada saat ini kami nyatakan kegiatan coaching klinik ini saya nyatakan di saya akhiri. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina untuk wilayah Binangun, Bapak Nuryanto SPT. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP 1 Binangun, selaku Ketua Kobel Segi Lima Guna, Bapak Ade Sutisna SPT MPD, Bapak dari guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Binangun yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengadakan kegiatan Kobel kita, yaitu tentang coaching klinik pelaksanaan kegiatan benahi perencanaan pembelajaran sesuai data rapor pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya di sini untuk menyampaikan materi ini saya juga masih bingung tentang bagaimana untuk membenahi perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan data rapor pendidikan. Jadi nanti kita sifatnya itu sharing ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya paling pintar, itu bukan. Jadi sama-sama kita belajar untuk memajukan sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Binangun, biar nanti menjadi sekolah yang terhebat di wilayah Binangun khususnya, terus untuk di Kabupaten Cilacap pada umumnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk coaching klinik pelaksanaan kegiatan benahi perencanaan pembelajaran sesuai dengan rapor pendidikan tahun 2024. Oke, nggak jelas, biar ada di situ terpampang bahwa untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang kita cita-citakan, yang memiliki murid yang mempunyai kompetensi dan karakter Pancasila, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian ada juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu tentang pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu
ingin sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi agar sekolah kita menjadi sekolah yang kita cita-citakan. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri daripada murid yang berhak memiliki kompetensi dan karakter yang diperlukan, ya. Bagaimana untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di sini, pendidik harus mampu menyediakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan melalui interaksi aktif dan empatik serta memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jadi nanti kita di dalam membuat perencanaan pembelajaran agar nanti pembelajaran kita berpusat pada murid, kita itu harus merencanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jadi nanti di perencanaannya itu dicantumkan bagaimana sih pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Tentunya Bapak Ibu guru masing-masing itu sudah begitu paham bagaimana tentang pembelajaran yang menyenangkan, misalnya dengan diskusi atau dengan permainan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Perencanaannya itu antara lain yang pertama adalah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan selaras dengan kurikulum Merdeka. Jadi nanti kebutuhan muridnya kita sesuaikan di perencanaan pembelajarannya. Dan yang kedua, menjadikan kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi rujukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi tetap nanti untuk membuat perencanaan rujukannya adalah tetap ke kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, merencanakan pembelajaran di kelas yang tujuannya untuk memandu proses belajar agar lebih efektif. Sedangkan yang terakhir adalah menyusun rencana pembelajaran yang menjabarkan tujuan pembelajaran, strategi kegiatan pembelajaran, strategi asesmen untuk mengetahui apakah pembelajarannya itu sudah tercapai apa belum. Jadi nanti di akhir pembelajaran seharusnya kita mengadakan asesmen untuk mengetahui apakah nanti pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah berhasil atau belum. Nah, untuk menyusun perencanaannya nanti ada prioritas, rekomendasi prioritas yang ada di dalam rapor pendidikan. Ya, itu beberapa rekomendasi yang nanti bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk penyusunan perencanaan pembelajaran yang nanti pusatnya pada rapor pendidikan. Nanti akan saya berikan lembar kerja yang nanti bisa diisi oleh masing-masing
pembelajarannya. Nanti kita sampaikan untuk pengisian linknya. Ya, itu nanti lembar kerja 1 untuk inspirasi kegiatan benahi perencanaan. Nanti sumbernya kita bisa mengambil dari rekomendasi prioritas yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerjanya itu. Ya, itu saya sudah mencoba untuk mengisi yang lembar kerja 1 yang berpusat pada tadi siswa yang mandirian tadi ya. Di situ ada beberapa kolom, nanti ada identifikasi, misalnya dari karakter, label sampeannya itu baik sana, kemudian kita nanti tinggal mengisi yang kolom inspirasi kegiatan. Ya, nanti kita mengisi inspirasi kegiatan benahi dan kolom berikutnya yaitu untuk kegiatan benahi perencanaan sesuai mapelnya masing-masing. Nah, kemudian untuk inspirasi kegiatan itu nanti kita bisa mengambil dari rekomendasi yang tadi. Yang rekomendasi tadi. Rekomendasi prioritas. Ya, di situ untuk karakter itu kan inspirasi kegiatannya ada 3. 1, 2, 3, dan nanti kita bisa memilih salah satu yang nanti kita prioritaskan. Misalnya apa nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3. Kalau yang saya ambil, untuk kegiatan yang kedua, yaitu pendidik mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran yang mendukung penguatan karakter peserta didik. Dan nanti untuk kegiatannya apa? Kegiatannya nanti adalah yang sesuai dengan materi yang ada pada mapel Bapak Ibu. Kalau di situ saya itu mencontohkan untuk memberi penguatan individu untuk membuat model bangun ruang, kerucut dan tabung. Pada nanti topik pembelajarannya itu adalah volume bangun ruang. Dan di situ anak itu punya kemandirian untuk membuat alat peraga masing-masing. Dan nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Kemudian alternatif yang kedua adalah melaksanakan kegiatan itu untuk membuktikan volume kerucut dan dari volume tabung. Itu untuk matematika. Mungkin untuk yang lain bisa nanti sesuai dengan mapelnya masing-masing. Demikian untuk selanjutnya itu nanti juga bisa disesuaikan dengan mengambil dari rekomendasi prioritasnya. Demikian ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua tadi sekolah yang
Bapak cita-citakan agar sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman, itu adalah iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Nah, apa itu? Yaitu iklim lingkungan belajar yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah, serta membangun sikap positif terhadap keberagaman. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri sekolah yang memiliki lingkungan yang aman dari toleransi kekerasan dan zat berbahaya. Yang pertama adalah kita bisa membentuk program ataupun tim dan mekanisme untuk mencegah dan menangani isu keamanan yang dapat menjadi rujukan bagi seluruh warga sekolah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, membekali pendidik dan tenaga kependidikan dengan kemampuan untuk mencegah dan menangani berbagai isu keamanan. Kemudian yang ketiga, menghargai keberagaman pendidik, tenaga kependidikan, dan murid melalui kebijakan yang inklusif. Kemudian yang terakhir adalah menjamin keselamatan murid dengan mengawasi dan memelihara bangunan serta lingkungan sekolah secara berkala. Dan ini nanti juga ada perencanaan yang harus kita susun di dalam nanti pembuatan RPP-nya. Nanti juga ada lembar kerjanya juga. Ya, ini tadi lembar kerja refleksi pelaksanaan tugas ini nanti untuk tenaga kependidikan yang bawahnya lagi berarti. Oh ya, baik. Jadi itu tadi ada dua hal yang harus nanti kita susun dalam lembar kerjanya. Tadi yang pertama sudah untuk mencapai sekolah yang murid yang memenuhi kemandirian. Dan yang kedua, ya, yang itu yang ke bawah Pak. Atas sedikit lagi. Ya, itu adalah untuk iklim keamanan satuan pendidikan. Di sini nanti untuk yang diisi juga nanti bisa mengambil dari rekomendasi yang ada. Rekomendasi untuk keamanan, iklim keamanan juga nanti ada 3. Yang keamanan Pak. Ya, ini nih, terus ke atas sedikit ya. Yang nomor 2. Ya, itu juga ada 3 prioritas. Nanti kita juga bisa mengambil salah satu yang kita prioritaskan sesuai tadi ya. Nomor 1 boleh dulu, nomor 2 juga boleh. Nanti yang menjadi prioritas yang mana. Kemudian nanti untuk berikutnya perencanaannya itu disesuaikan dengan mapelnya yang yang memuat tentang zat-zat yang berbahaya. Kalau dalam matematika kemarin saya bingung materi apa yang berhubungan dengan rokok kayak gitu ya. Jadi ya mungkin kalau IPA itu mungkin ada materinya. Misalnya sistem pernapasan itu akibat rokok kan mungkin pengaruhnya juga. Terus penjas juga mungkin ada untuk kesehatan. Tapi kalau matematika saya bingung. Ini mau ambil yang materi apa gitu. Jadi iya, jadi saya bingung. Jadi kemarin saya mengambilnya hanya saya terapkan pada materi aritmetika
ada untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Jadi kalau misalnya anak itu banyak merokok, itu kan otomatis sangat merugikan. Misalnya dalam sehari bisa merokok 1 bungkus ya, harganya sekian. Nah itu kan nanti kerugiannya berapa? Nah, itu karena bingung saya mau ngambil materi apa gitu. Ya itu untuk yang matematika. Kalau nanti untuk IPS, bahasa Inggris dan lain-lain itu mungkin lebih banyak ya, lebih banyak materi yang bisa disampaikan. Kiranya itu apa ya? Haus dulu. Kiranya itu materi yang menyamakan misalnya kadang kan kemampuan numerasi ya, numerasi. Nah kadang kan kompetisi pada di sini IQ lah. Iya, 5 menit lagi Bapak Ibu, nanti ada 2 mapel yang akan sharing hasil kerja kelompoknya. Oke, disiapkan. Gitu. Oke, 2 mapel paling spektakuler nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jangan lupa untuk di share screen di link GMI juga biar Bapak Ibu yang dari kita kerjakan secara bersama-sama di luar forum ini. Dimasukkan ke RPP itu nanti inspirasi kegiatan benahnya dimasukkan di kegiatan inti di RPP. Iya, betul. Sehingga nanti RPP yang kita susun itu dasarnya sudah sesuai dengan kebutuhan murid yang tercermin dalam rapor pendidikan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang teknik Nyuwun Sewu untuk lembar kerjanya mohon tetap dilengkapi dan rekan yang tidak hadir hari ini juga dimohon untuk mengisi karena itu nanti akan dikumpulkan sebagai dokumen refleksi di komunitas belajar supaya
tidak hanya mengakomodir untuk kebutuhan pengembangan diri guru, tapi semua warga sekolah. Dari mulai top. Kita sudah belum? Lagi proses Bu. Setelah saya sudah melaksanakan, saya terus mencoba saya sudah selesai. Cukup gitu Bapak Ibu. Monggo kita lanjut ke sesi sharingnya. Nanti melengkapi bisa disusulkan. Kita mencoba 20 menit dapatnya seberapa sampai mana. Bukan bicara tentang banyak dan sedikit, tapi kita masih mencoba memahami dan menerapkan. Dengan menganalisis rekomendasi prioritas di rapor pendidikan, kita coba pahami, kita terapkan di rencana pembelajaran mata pelajaran kita masing-masing. Monggo mapel pertama yang berkenan sharing dari mapel nopo Bapak Ibu. Penjas. Ya, filenya bisa di link Google Meet, kemudian juru bicaranya ngomong ke depan untuk presentasi. Kolaborasi dong bro, depannya kan ada laptop, minta tolong share screen. Ya, tapi punten yang di depan di stop sharing dulu. Yang punya saya di stop share dulu. Nanti jenengan sharingnya lewat laptopnya Budia. Persiapan share screen. Mapel pertama Penjas, oke. Mapel kedua nanti monggo satu lagi.
diizinkan bergabung Pak Indra Punten. Basa Jawi, pripun basa Jawi? Oke. Berjalan ya. Oke, namanya. Come on, Vincent. Smart. Yuk, kasih foto. Pendidik mampu mengimplementasikan pelajaran berbasis proses penguatan profil pelajar Pancasila dimensi kemandirian. Kemudian untuk kegiatan budaya perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Pendasporkes, contoh semisal untuk melatih kemandirian, kita sebagai guru pelajaran pendidikan jasmani kan otomatis memerlukan media, alat, entah itu bola dan yang lain sebagainya. Nah, kita di awal biasanya menugaskan kepada siswa, entah itu huruf absen atau sebagainya, itu misalkan 5 atau 6 alat setiap pembelajaran itu untuk mengambil alat di gudang ya saat pelajaran dimulai. Dan setelah pelajaran selesai nanti juga itu akan dikembalikan lagi oleh anak yang sama ke gudang. Nanti setelah selesai juga harus lapor kepada guru yang mengajar. Selain itu, ketika di pembelajaran juga bisa diterapkan pelatihan mandiri. Contohnya materi bola voli nanti dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok. Setiap kelompok nanti ditugaskan untuk mempelajari satu teknik. Contoh kelompok 1 tekniknya passing atas. Nanti setiap kelompok belajar passing atas. Terus mereka mengidentifikasi sendiri cara yang benar itu seperti apa, yang masih salah seperti apa. Nanti setiap kelompok sudah berlatih secara mandiri. Di akhir pembelajaran nanti dipresentasikan. Kelompok 1 misalkan nanti passing atas, kelompok 2 nanti bisa passing bawah. Setelah mereka belajar mandiri itu diketahui kekurangan dari setiap teknik itu. Dan dari kelompok yang lain yang menyaksikan juga bisa nanti, masih ada hal yang lain yang belum disampaikan dari kelompok yang sudah mempresentasikan, itu juga bisa ditanggapi. Tapi intinya untuk kemandirian itu tadi, setiap kelompok belajar sendiri satu teknik, nanti dipresentasikan sesuai dengan yang mereka pelajari. Nanti di akhir baru guru yang bertugas untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Iya, itu yang ditunggu. Oke, terima Bapak Ibu untuk mampir PJOK. Yaitu tadi yang sempat muncul sliver itu di benak saya itu sebelumnya ngapain? Saya simpul dewek, dewek, sharing dewek, jual alat dewek. Nah terus Pak Gurunya ngapa? Jangan-jangan suatu dobrak. Aduh, itu yang mau saya tanyakan tadi Bapak Ibu. Ternyata sudah terjawab. Oke, sip untuk mampir PJOK. Terima kasih. Lagi moderatornya mundur dewek. Tanggung jawab ya. Iya. Itu PKN zaman reformasi pertama, kemudian kurikulum 13 PKN, tapi masih mengingat PKN saja. Sekarang PP, pendidikan Pancasila,
ini yang sudah salah kaprah. Nah, untuk membetulkannya ini agak pelan-pelan. Sampai sekarang pun masih PKN. Kemudian yang jadi perhatian ini ya yang sudah terlihat di situ sebenarnya kelihatan, yaitu pengamalan peserta didik terkait rokok, minuman keras dan narkoba. Nah, ini peningkatan kompetensi GTK dan kebijaksanaan yang menunjang pencegahan dan penanggulangan narkoba. Kebetulan waktu itu ada 2 orang ke sekolah menawarkan kaos yang berhubungan dengan narkoba juga waktu itu. Tapi mintanya beli 4, mantunya beli 1. Akhirnya saya pakai sesuai judul ini, yaitu pendidikan mendorong perbaikan terkait pengalaman siswa terhadap rokok, minuman keras, narkoba melalui kebijakan dan penganggaran. Nah, ini kebetulan yang lagi ngetren itu rokok dan obat, siapa yang menemukan bagi anak-anak. Dan penanganan ini ternyata tidak hanya di pelajaran BP saja, tapi melibatkan BK ini harusnya, atau sekolah pada umumnya, dan bahkan pihak luar yaitu polisi. Usul saya yaitu sebenarnya di bagian belakang itu ada petugas khusus yang nongkrong di situ terus sampai jam pertama, kedua, bahkan istirahat. Satpam belakang istilahnya. Itu dijamin nanti agak mengurangi gerombolan di situ. Nah, kemudian di tingkat siswa di kelas nanti siswa melaksanakan kampanye terkait bahaya merokok ini. Nah, maka mereka diberi kebebasan mengungkapkan pendapat, tapi dalam bentuk poster yang minimal. Kalau cewek-cewek mungkin berhasil, tidak akan terpengaruh. Nah, tapi kalau yang cowok-cowok mungkin masih tetap tidak terpengaruh, apalagi yang sudah kecanduan merokok. Yaitu solusinya yaitu tadi melibatkan pihak luar, terus dari sekolah juga rutin setiap hari berada di lingkungan yang rawan itu. Nah, sehingga yang paling mudah ini adalah membuat poster bahaya merokok. Itu demikian dari pelajaran pendidikan Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok diskusi dari Mapel Pendidikan Pancasila oleh Bapak Ibu yang lain. Monggo kesempatan pertama, pertanyaan pertama. Mungkin ada Bapak Ibu yang tadi menemukan sesuatu ketika kegiatan diskusi. Baik, kesempatan pertama berpindah kita ke kelompok Mapel PAIBP. Ya, jadi PP, PAIBP ini mapel yang sangat urgent untuk ke masalah karakter dan budi pekerti. Silakan Pak Zikri. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan dari saya, bolehkah kegiatan benahi perencanaannya kita mengagendakan kegiatan yang berbiaya, misalkan untuk pembelajaran terkait kemandirian di dalam mata pelajaran pendidikan agama. Kami mengagendakan pembelajaran yaitu dengan model proyek based learning di dalam penyelenggaraan kegiatan Maulid Nabi. Mohon untuk bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya.
untuk kita bisa sharing bersama. Dari kegiatan inspirasi benahi perencanaan tadi yang jadi penggali kelompok PKI, boleh nggak sih kalau kegiatan yang dimasukkan itu adalah kegiatan yang berbiaya, alias tidak gretong, boleh nggak kalau yang dimasukkan di kegiatan itu kegiatan yang berbiaya? Tadi beliau mencontohkan kemandirian siswa dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Monggo Bu Suswati untuk ditanggapi terlebih dahulu sebelum nanti ke Bapak Ibu yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Budi untuk pertanyaan yang disampaikan tadi. Kalau menurut saya, karena itu perencanaan yang akan Bapak susun itu adalah sesuai dengan kebutuhan murid atau kebutuhan siswa. Jadi menurut saya itu sekolah harus mengupayakan, dana yang diperlukan atau biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi misalnya dari sumber apa yang bisa kita adakan untuk agar pelaksanaan kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi menurut saya untuk diagendakan biaya ya boleh-boleh saja karena itu kebutuhan murid. Jadi memang harus mengusahakan sekolah apapun dana yang dari mana sumbernya itu yang penting harus diadakan. Demikian menurut saya itu jawaban yang seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa melengkapi untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Fikri. Demikian Pak, terima kasih. Siap, terima kasih khusus begitu tadi tanggapannya Pak Fikri. Kemudian karena ini mengingat dengan kita tentukan kegiatan benahinya dalam perencanaan pembelajaran. Karena sepertinya dari sekian indikator di rapor pendidikan itu yang disampaikan di lembar kerja prosesnya tidak berurutan. Mohon penjelasannya dari Ibu Suswati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu langsung saja ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Tore atas pertanyaan yang disampaikan. Di sini saya akan mencoba untuk menanggapi apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Pak Tore. Memang benar kalau kita lihat indikator yang ada di rapor pendidikan itu memang tidak berurutan. Nah, makanya untuk menentukan indikator yang akan kita jadikan prioritas, kita harus mengurutkan dari prioritas yang paling urgen atau prioritas yang paling penting. Itu dari prioritas yang ada itu kita pilih prioritas yang paling urgen untuk kita lakukan kegiatan pembelajarannya. Jadi dari prioritas yang ada kita bisa memilih yang paling urgen itu yang mana. Misalnya dari 3 prioritas itu yang paling urgen mana, itu yang kita ambil, kemudian kita lakukan kegiatan pembelajarannya. Begitu urut, kemudian kalau yang paling urgen sudah ya yang berarti untuk yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Begitu Pak Torik untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Suswati. Jika kita menyimak paparan rekomendasi prioritas untuk SMP Negeri 1 Binaul itu kan banyak sekali ya. Nah, apakah tidak sebaiknya, ini saya hanya urun-urun Bapak Ibu, apakah tidak sebaiknya jika rekomendasi tersebut dibagi atau diplot-plot ke dalam masing-masing mapel gitu, untuk melakukan solusi atau memberikan
dengan konten ya rekomendasi prioritas tiap mapel itu bisa menyesuaikan dengan kegiatan benahi yang sudah direncanakan. Dengan demikian konten dari setiap mapel itu nanti menjadi lebih fokus dan lebih mudah untuk dipahami. Mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Satu saja tanggapan penutup dari Bu Erna. Ya. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya hanya ingin memberikan pendapat terkait diskusi pada hari ini. Untuk setiap mapel sepertinya masih perlu waktu untuk menyelesaikan penyusunan kegiatan benahi perencanaan sesuai kesepakatan pertemuan pada hari ini. Bagaimana jika untuk melengkapi kegiatan perencanaan benahi ini diberikan tambahan waktu untuk kami berdiskusi di luar forum ini. Selain intinya diberikan waktu untuk berdiskusi setiap MGP. Selain itu, mari kita sepakati kira-kira kapan waktu untuk kita berdiskusi dalam forum ini. Apakah ada kesepakatan untuk penyerapan atau bagaimana? Nanti kita sepakati bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan ini karena memang untuk hari ini kalau kita selesaikan itu jelas tidak mungkin selesai. Jadi Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan untuk melengkapi LK yang sudah dibagikan, dan nanti kita bisa ketemu lagi untuk pertemuan yang seperti ini jauh hari Jumat. Waktunya karena Jumat berarti setelah sholat zuhur atau sholat Jumat ya. Jadi kira-kira nanti waktunya sekitar jam 1 sudah siap untuk berkumpul di ruangan ini kembali. Jumat 27 September kita ketemu lagi untuk membahas kegiatan benahi perencanaan, nanti biar kita bisa sharing yang lengkap. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.